Ke pasar Cinde beli kemplang panggang. Akornya tolong. Iya. Cukonyo pedes, banyu mato pun metu. Supaya suasana cair dan semangat dak ilang, workshop payo kita mulai, siap ketawa sambil dapet ilmu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Bapak Dr. Ferry Kurniawan MPD selaku Ketua Penyelenggara, Ibu Lini Oktoviani MPD selaku narasumber, para dosen dan karyawan Universitas Bina Dharma, Bapak, Ibu dosen dan mahasiswa perwakilan dari Universitas PGRI Palembang, Bapak dan Ibu guru pendamping, serta siswa-siswi dari SMK Setia Dharma, SMA Dharma Bakti, SMK PGRI 2, SMA Al Furqon yang kami banggakan. Puji dan syukur kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala karena atas rahmat dan karunia-Nya pada hari ini kita dapat berkumpul dalam kegiatan workshop ketiga Festival Pantun Kelakar Betok 2026. Sebuah kegiatan yang mengangkat kearifan lokal melalui pantun yang cerdas, jenaka, dan juga bermakna. Untuk mengawali acara pada pagi hari ini, marilah kita bersama melafazkan lafaz basmalah. Memasuki acara selanjutnya, marilah kita awali kegiatan ini dengan menyanyikan lagu Indonesia Raya, dilanjutkan dengan Mars Bina Dharma yang akan dipimpin oleh Ibu Hesti. Hadirin kami mohon berdiri.
Hadirin disilahkan duduk kembali. Acara selanjutnya adalah sambutan dari Ketua Penyelenggara kepada yang terhormat Bapak Dr. Ferry Kurniawan MPD, kami persilahkan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat selaku narasumber kita pada hari ini, Ibu Lini Oktaviani SPD MPD, terima kasih telah hadir Ibu. Yang juga saya hormati perwakilan dari sekolah dan juga universitas yang diundang pada hari ini. Yang pertama perwakilan dari SMA Dharma Bakti, Ibu Guru dan juga teman-teman siswa dari SMA Dharma Bakti, terima kasih telah hadir. Kemudian dari SMK PGRI 2 Palembang, terima kasih Bapak dan juga teman-teman siswa dari SMK PGRI 2 Palembang yang sudah hadir. Kemudian ada SMA Al Furqon, kebetulan masih dalam perjalanan ke sini tadi informasinya. Kemudian dari SMK Setia Dharma Palembang, jika belum hadir juga ternyata, terima kasih. Kemudian kita mengundang juga dari Universitas PGRI Palembang, kebetulan pembinanya Ibu Dr. Yeni sedang ke Bengkulu informasinya, tapi anak-anaknya insya Allah akan segera hadir juga bersama kita. Dan juga tak lupa teman-teman dari Universitas Bina Dharma yang juga kebetulan pada Festival Pantun Kelakar Betok 2026 ini menjadi tuan rumah sekaligus penyelenggara kegiatan pada tahun ini, dan mudah-mudahan tahun ini ada awalan, tahun-tahun berikutnya kita akan mengadakan kegiatan yang sama. Saya juga mau menyampaikan juga informasi bahwa workshop ini adalah workshop yang ketiga. Sebenarnya kita sudah ada workshop yang pertama berupa sosialisasi. Pada saat itu kita mengundang 150-an siswa, sekolah, mahasiswa dari instansi juga yang diadakan di Aula Universitas Bina Dharma. Kemudian minggu lalu kita mengadakan workshop yang kedua. Kalau workshop yang pertama itu sosialisasi awal, workshop yang kedua itu sosialisasi dan juga bentuk edukasi. Jadi pada minggu lalu izin Bu ini kita sudah mengadakan edukasi yang pertama, yaitu bagaimana cara menulis pantun Kelakar Betok ala Wong Kito, itu temanya. Nah pada hari ini Ibu Lini kita minta bantuan untuk memberikan edukasi juga kepada kita sekaligus sosialisasi juga bahwa workshop ini akan terus dilakukan. Ini yang ketiga, materinya tentang bahasa dan gaya dalam pantun Kelakar Betok. Beliau adalah Widya Bahasa ya istilahnya ya Bu ya, dari Balai Bahasa Provinsi Sumatera Selatan. Mungkin nanti Bu Dewi selaku MC akan menjelaskan lebih detail profil beliau. Tapi poinnya adalah beliau adalah Widya Bahasa di Balai Bahasa Provinsi Sumatera Selatan. Memang pekerjaan sehari-harinya lah ngurusin bahasa ini, dan juga ada budayanya juga. Beliau juga berkaitan juga dengan Banten, jadi beliau adalah narasumber yang memang layak sekali untuk kita jadikan narasumber, salah satu narasumber pada Festival Pantun ini. Dan saya pribadi dan juga mewakili teman-teman panitia mengucapkan terima kasih banyak Ibu telah hadir di sini, dan mohon nanti pencerahannya bagaimana sih membuat pantun. Semoga menjadi inspirasi juga buat kita semua bagaimana membuat pantun, terutama yang temanya pada Festival Pantun tahun ini yaitu Kelakar Betok Palembang. Jadi pengennya kalau sering mendengar pantun dalam bahasa Indonesia sering, tapi pantun dalam bahasa Palembang mungkin masih jarang gitu ya. Atau bukan masih jarang, sebenarnya harusnya sudah jarang kayak gitu ya. Nah, itulah tugas kita bersama. Tujuannya Festival Pantun ini yaitu mensosialisasikan pantun Palembang, mengembangkan bersama-sama pantun Palembang. Kita tidak bisa sendirian. Bu Lini dalam Balai Bahasa tidak mungkin bisa sendirian. Saya juga tidak mungkin sendirian untuk mengadakan Festival Pantun ini. Makanya kita mengundang bergulir beda sekolah
Jadi akan ada 10, ini ketiga. Dalam 10 ini kita akan mengundang beda sekolah, beda universitas yang kita pilih untuk diundang gitu. Harapannya setelah pulang dari workshop ini kita bisa sama-sama mensosialisasikan lebih banyak ke sekolahnya masing-masing, ke teman masing-masing bahwa ada tahun ini diadakan Festival Pantun Kelakar Betok Palembang yang khasnya Palembang, dan puncak acaranya nanti akan ada lomba pantun yang ada 2 kategori, yang satunya SMA sederajat atau sekolah sederajat, tidak menutup kemungkinan untuk SMP SD pun juga ikut, artinya sekolah, dan juga 1 mahasiswa dan umum gitu. Dan masing-masing kategori ini ada hadiahnya, dan sama seperti workshopnya gratis. Jadi ikut festival pantunnya untuk jadi peserta pantun, untuk lomba pantunnya gratis, tidak ada biaya sedikit pun, dan ada hadiahnya. Untuk hadiahnya ini pendanaan dari Kementerian Kebudayaan. Mohon tepuk tangan dong buat Kementerian Kebudayaan. Hadiah juara pertama itu 5 juta rupiah, hadiah kedua itu 3 juta rupiah, dan juara ketiga itu 2 juta rupiah. Masing-masing kategori SMA dan juga umum gitu. Jadi lumayan luar biasa kalau menurut saya support pemerintah terhadap kebudayaan Palembang. Sudah gratis gitu ya, kita diberikan fasilitas dan juga ada hadiah. Ada harapan saya pribadi dan juga Kementerian Kebudayaan dan juga Dinas Kebudayaan Kota Palembang bahwa kita akan menghasilkan produk dalam kegiatan ini. Jadi kita nanti sama-sama belajar bagaimana cara membuat pantun, dan kalau bisa diusahakan bisa nanti ada produk pantun yang bisa kita tuliskan di sini. Nanti ini akan kita kumpulkan di akhir acara di bulan Juni, di puncak acara nanti kita akan bukukan dalam buku Pantun Kelakar Betok Palembang, itu ada nama kita selaku penulisnya gitu. Bisa dibuatkan 1 atau 10 atau 3 pantun yang hadir yang bisa dicobakan di sini dan kita buat. Nanti insya Allah kita pastikan tidak akan sia-sia. Semuanya itu akan kita bukukan. Buku itu akan jadi sejarah bahwa kita sama-sama mencoba melestarikan budaya pantun Palembang. Dan itu semua akan menjadi karya kita bersama. Boleh tepuk tangan buat kita semuanya. Itu saja, karena yang kita tunggu-tunggu adalah sama-sama belajarnya. Kita belajar bersama Bu Lini kali ini. Dan untuk pertemuan selanjutnya saya juga mengharapkan kita masih sama-sama belajar, karena kita ada support dari Universitas Bina Dharma bahwa kegiatan ini disiarkan secara langsung di Bina Dharma TV YouTube channel, dan juga bisa ditonton siaran ulangnya nanti. Jadi walaupun mungkin nanti kita akan undang sekolah yang lainnya, jadi teman-teman udah tahu Bapak Ibu semuanya tetap bisa terus sama-sama belajar menggali tentang bagaimana festival pantun ini, bagaimana melestarikan pantun Palembang ini secara online melalui YouTube channel Bina Dharma TV gitu. Jadi misalnya kita tidak bisa undang keseluruhan dalam 10 karena pengennya menyebar keseluruhan gitu. Kalau sekolah yang sama terus nanti jadi sempit, tetapi kesempatan untuk belajar bersama itu tetap bisa dilakukan. Kita bisa menyaksikan via YouTube channel Bina Dharma TV. Begitu. Selamat belajar bersama. Terima kasih sudah berkenan hadir untuk belajar bersama kita. Dan sekali lagi terima kasih banyak Ibu narasumber, dan kami siapkan persilakan kepada Ibu narasumber nanti untuk bagaimana caranya biar kita sama-sama aktif, interaktif kalau bisa nanti sama-sama mencoba berpantun di hari ini, dan mudah-mudahan menginspirasi untuk selalu berpantun terus. Dan akhirnya tujuan kita untuk melestarikan pantun Palembang itu tercapai. Mohon maaf jika ada kekurangan dalam penyambutan, karena saya pengennya kita tidak terlalu ribet dengan persiapan, karena kegiatannya akan ada terus setiap bulan sampai bulan Juni. Jadi meminimalisir keribatan, tapi kita pengen sama-sama pengen belajar gitu. Dan jika nanti ada masukan buat kita, kami akan menerima dengan senang hati untuk perbaikan selanjutnya begitu. Satu pantun terakhir. Oh ya, saya juga mengingatkan juga bahwa kita selalu mensosialisasikan, dan sekarang masih masa sosialisasi. Kalau pantun biasa kita langsung otomatis cakep, karena cakep itu sudah menjadi
budaya nasional gitu ya. Kalau ada berpantun sudah harus cakep gitu ya seolah, dan itu sebenarnya bukan budaya Indonesia langsung, tapi Betawi yang akhirnya menasional. Bagaimana kalau kita sama-sama menasionalkan yang Palembang? Yang pertama, kalau ada bait pertama pantun, kita cobakan menggunakan kata akor. Kedua, bait kedua kita gunakan artinya kalau baitnya 4 gitu. Ketiga, kita pakai kata akor lagi, dan terakhir kita gunakan kata pacak nian. Nah, ini baru ketiga, mungkin kita masih keselio terus gitu, akan terus disosialisasikan sampai akhir hingga nantinya mudah-mudahan kata akor dan pacak nian tadi akan sepopuler kata cakep yang sudah menasional, begitu ya. Kita coba satu pantun yang dibuat dadakan dan juga masih belajar. Mudah-mudahan nanti kalau sudah 10 bisa langsung otomatis sama-sama, nanti otomatis pantunnya sudah bagus-bagus gitu ya. Pergi ke ulu menyusur sungai, Akor. singgah sebentar ke rumah sana. Artinya Kami sambut dengan hati yang sangat damai. akor. Acara dimulai, mohon untuk disimak. Pacak nian. Terima kasih banyak. Mohon maaf jika ada salah-salah kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Dr. Ferry Kurniawan MPD atas sambutan dan juga arahannya. Baik hadirin yang berbahagia, kita akan memasuki acara inti, yaitu penyampaian materi workshop. Materi ini akan disampaikan oleh narasumber kita pada pagi hari ini, Ibu Lini Oktaviani MPD, dengan judul Bahasa dan Gaya dalam Pantun Kelakar Betok. Izinkan saya untuk memperkenalkan Ibu Lini Oktaviani. Ibu Lini Oktaviani MPD menyelesaikan pendidikan S1 di FKIP Unsri, jurusan Pendidikan Bahasa dan Seni, dan S2 di Pasca Sarjana Unsri, BKU Pendidikan Bahasa Indonesia. Pada tahun 2025, beliau mengikuti pelatihan, diantaranya kegiatan kepakaran Jabatan Fungsional Widya Basa Angkatan 2 di Serpong, Tangerang, pelatihan Artificial Intelligence di PPSDM. Dan juga pada tahun 2004, beliau menjadi ahli bahasa bidang pembinaan dan bahasa hukum. Pengalaman tahun 2025 menjadi ahli bahasa, diantaranya adalah menjadi saksi ahli bahasa di Pengadilan Tinggi Kejaksaan Tinggi Sumatera Selatan, perkara dugaan tindak penganiayaan berat, Jo penganiayaan pasal 351 ayat 2 KUHP pidana Jo. Kedua, menjadi ahli bahasa pada perkara pencabulan anak di bawah umur tentang tindak pidana kekerasan seksual Polda Kalimantan Timur. Ketiga, beliau juga menjadi penyuluh peningkatan kemahiran bahasa dan juga narasumber dan juri kegiatan kebahasaan dan kesastraan di eksternal BBPSS. Dan beliau juga menulis karya kreatif yang terbit di Malaysia, Tanjung Pinang, dan Jakarta, dan menulis kumpulan esai Layak K. Soeharto Jadi Pahlawan dan judul memoir Di Bawah Langit Orde Baru yang diterbitkan Cerah Budaya Indonesia di Jakarta 2026. Dalam bidang pantun, beliau juga pernah menjadi pemakalah pantun Nusantara di University Science Malaysia 2017. Beliau pernah menjadi tim pembuat juknis Lomba Pantun Direktorat SMP Jakarta. Ibu Lini juga pernah menjadi juri pantun tingkat nasional di Direktorat SMP, dan beliau pernah menjadi juri pantun nasional di Badan Nasional Penanggulangan Terorisme tahun 2021. Kepada Ibu Lini Oktaviani kami persilahkan. Terima kasih Bu Dewi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini apa kabar semua? Sepertinya wajah-wajahnya ini sudah siap untuk berpantun ya Pak Peri. Saya sapa juga kolega saya, Ibu Eni dan ibu-ibu yang lain yang kancil lama ini. Ya baik Bapak Ibu dan siswa yang saya sayangi, saya mulai awali dulu dengan pantun. Ini kalau pantun kelakar betok saya mau buat yang muatan lokal, saya mau buat T1 ini. Ya. Mak beli ke aku sagu. Akor.
Aku nak muat tekwan. Artinya Mak-mak kawin ke aku sudah tak tahan. pacak Kacau nih. itu ya. Nah, itu artinya sebuah pantun ada sebuah, kalau istilah saya di dalam buku saya itu lupa saya tahun berapa itu ya. Kalau tidak salah itu termasuk dalam antologi pantun, sopan dan santun. Jadi kita di dalam membuat pantun bukan hanya asal nyambung, tetapi di dalam pantun 2 baris pertama itu adalah alam makro. Jadi dia bisa berbicara tentang tempatan, warna tempatan, kemudian kuliner, tumbuh-tumbuhan, dan apa saja yang ada di sekitar kita. Dan itu menjadi salah satu ciri Melayu. Yang kedua, baris ketiga dan keempat yang merupakan isi, maka dia adalah jawaban atau inti yang disebut dengan alam mikro. Jadi membuat pantun bukan asal nyambung, itu catatan penting untuk kita bersama. Jalan-jalan ke Sungai Musi, beli pempek, pempeknya basi. Nah, itu akan muruah kalau untuk Indonesianya yang baku untuk kata marwah. Muruah sebuah pantun itu akan hilang. Tapi bagaimana sebuah pantun 2 baris pertama adalah alam makro, kita bisa bicara tentang kuliner, misalnya juga bunga. Ya, atau burung. Nah, saya awali lagi dengan pantun. Pak Peri mintanya ada kelakar, nanti banyak kelakarnya. Yang tadi mau kawin ndak tahan itu bahaya, kayak laju berhenti sekolah, ya. Tidak semudah yang dibayangkan menikah itu, ya. Baik, kita yang pertama kita lihat dulu materi-materi ini. Ada lampu, misal. Ada lampu di ruang tamumu. Mengapa lampu itu? Jadi jawaban dari baris pertama, lampu menyala terlihat redup. Caknya nak habis wattnya ini. Lalu baru masuk ke dalam inti jawaban dari baris pertama. Baca buku dapatkah ilmu? Jawaban dari di ruang tamu tadi. Makanya istilah yang dibuat oleh Pak Peri dan kawan-kawan ini akor, cocok pantun itu. Baru ilmu berguna dalam hidup. Masuk pantun nasihat. Nah, mau pantun tanda baca 1.2 koma. Jawab, adik cantik siapa yang punya? Seneng nih yang muda-muda nih, yang berciwi-ciwian ini. Nah, artinya itu Karmina, pantun kilat. Kantun kilat, 1 sampiran, 1 arti. Beda lagi talibun, pantun berkait. Ada pada masyarakat Sumsel, yaitu senjang. Ya, masyarakat Sumsel di Kabupaten Musi Banyuasin itu ada senjang. Insya Allah itu akan direvitalisasi oleh kami. Nah, kita lihat jadi pantunnya di 4 baris. Itu tadi di dalam teks yang saya gambarkan bahwa ada pola ABAB. Polanya ABAB, ya, bisa kita lihat bersama. Nah, pantun memiliki 2 bagian tadi yang saya sebut. Sampiran, sudah tahu semua, isi. Tetapi di dalam sampiran itu alam makronya, kita bisa bicara apa saja. Dan bait ketiga 4, baris ketiga 4, itu yang disebut dengan pesan. Burung nuri, mengapa burung nuri? Terbang tinggi. Ada apa yang ingin disampaikan? Maka kalau kita membuat pantun itu sampirannya dulu ataukah isi? Apa, Bu? Sampirannya dulu. Ada yang lain? Isi dulu. Jadi bebas kita. Orang pembuat pantun itu di dalam otak kajian psikolinguistik, maka itu adalah orang-orang yang cerdas. Jadi milih topik pantunnya juga cerdas. Tepuk tangan untuk Pak Peri. Ya. Jadi tidak sembarang yang berpantun itu. Maka kalau zaman dulu orang-orang nganggur, nyai-nyai zaman dulu lihat anak gadis nih banyak nganggur, anggur ber, duduk nganggur ngosok bibir. Nah, itu kelakar betoknya tadi masuk.
Langsung disebut, ngapu anak gadis ini anggur, duduk nganggur, sok beber. Ada apa itu? Nah, berikutnya, pantun ini budaya Melayu, tadi sudah saya singgung, bahwa bisa dipakai di adat. Misalnya kalau di Palembang itu pada waktu cacap-cacapan. Kandang pengantin itu, pagar pengantin itu saya suka bawa acara itu semuanya isinya pantun. Sampai duit-duit klepe itu kayak dompet itu ponjen ya. Kalau Jawa apa tuh Bu Eni? Yang suka dipinggang itu, yang dari dasar. Nah, di stagen itu kan yang melingkar itu. Nah, ini ponjennya duitnya itu dimasukkan. Itu ada pantun-pantunnya ya. Nah, berikutnya apa maksud pantun? Misalnya kita bicara langit. Langit biru indah berseri. Pasir putih tepi bahari. Ini juga nyontoh, ini ngambil di internet. Bukan buatan saya nih. Kalau guru kencing berdiri, pasti murid kencing berlari. Ini masuk peribahasa dalam menyampaikan, tapi tetap inti dari sebuah pantun itu cara lain berkomunikasi. Berikutnya, kita lihat ya sampiran tadi ada 1-2 barisnya dan ada isi. Pantun nasihat ini. Coba saya mau dengar suaranya. Nih, coba. 2 baris sampiran, 2 baris isi. Tunggul amat tuh pergi ke Kerinci. Kepalanya berlabuh di dermaga. Berusaha dan berdoa adalah kunci untuk hidup bahagia dan sejahtera. Ini masuk pantun apa ini? Nasihat. Ada masuk pantun agama? Ya, beda tipis. Nah, Tunggul amat tung nih jauh nian. Dari kerajaan Singosari ke Kerinci, Jambi, ya, tempat S3-nya Bu Eni itu. Nah, jauh deh nih, entah pakai kapal apa pakai ketek, apa pakai travel, apa travel kuyuk kupe ini, ya. Jadi di sini ada pantun nasihat. Jadi ada judulnya tuh, pantun nasihat. Berikutnya, nah, dari sampiran misalnya tadi ada burung. Mau burung terbang melayang tinggi. Tadi kalau saya tadi burung nuri terbang tinggi, hinggap di atas pohon kueni. Pohon kueni kan tinggi. Jadi ada logika berpikir di dalam sebuah pantun. Jangan jalan-jalan Sungai Musi beli pempek basi, nyingoknya bela lemes. Ya kan? Ya, jadi ada nuansa promosi wisata di situ. Makanya disetujui oleh Dinas Kebudayaan. Jadi jangan masukkan pada waktu penyelaras akhir. Kalau saya suka buku cerita itu, saya penyelaras akhir itu kalau agak negatif, dari zaman dulu negatif. Kalau ke Palembang itu ada tujah-tujahan. Jangan dibuat pantun, tujah-tujahan. Lalu isinya ya, burung nuri terbang tinggi, hinggap di atas pohon kueni. Betapa meriah hari ini siswa dan guru hadir di sini. Nah, gitu ya. Jadi kita bisa. Lalu mau pakai bunga misal, bunga. Jangan pantun bunga mawar, bunga melati, bunga dahlia, bunga kamboja. Itulah nama bunga-bunga. Bukan pantun, itu pantun AB ingat. Baris 1 kedua saya sebut dengan alam makro. Saya pakai bukunya Yakub Sumarjo. Disebutnya alam makro, tahun 2006 terbitannya. Nah, 3 dan 4 itu adalah isi. Nah, sekarang saya minta dengan bunga. Bunga disambung. Baris, lanjut, 1 baris. Jangan yang negatif. Bunga itu mau diapakan? Coba bunga. Bebas, bunga apa? Bunga mawar. Diapakan bunga mawar? Di Bunga mawar? Sebut ciri bunga mawar. berwarna berduri, berwarna Ya. pink. Bunga mawar berduri. I. Terus bunga mawar diapakan? Indah berseri. Indah berseri. Bapak, Pak ini ya? Muda pula cak siswa. Apa Pak? Nah, apa Pak?
Baik Pak, jangan tamasya jiwa Pak. Nah, esa bunyinya Pak ya. Bunga melati putih mewangi. Bunga mawar harum semerbak. Kita bicara wangi kan? Terima kasih hadirin di sini. Jangan. Apa? Nah, itu terima kasih banyak. Nah, di bawahnya ya. Boleh digabung. Ini udah bagus. Bapak ada Pak ide? Jangan malu-malu Pak dengan pihak besan nih biasa Pak ya. Silakan Pak. Apa Pak? Satu kata. Nanti bisa dilanjutkan. Bunga kenanga tumbuh di taman. Dipetik sama bunga mawar. Pihak besan sebelah sini. Bunga kenanga tumbuh di taman apa Pak? Silakan Pak. Tumbuh subur disiram setiap hari. Di taman N. Ya. Ini subur setiap hari. Silakan Pak. Ada N-nya belakang. Ingat uang rumah nih yang banyak. Nah, saya kasih clue-nya. Kenangan. Jadi Anya. Ya. Silakan Bu Edi. Aduh, bunga kenanga tumbuh di taman. Indah mewangi, tumbuh apa tadi? Tumbuh subur disiram tiap hari. Janganlah suka memilih-milih teman. Terus apa? Nah, sudah. Jangan. Oh ya, janganlah suka memilih-milih teman. Nanti kamu yang merugi. Karena inilah suaranya merdu macam penyiar ya. Nah, jadi jangan memilih-milih teman, nanti kita rugi karena banyak kawan, banyak rezeki ya Bu Eni ya. Nah, itu masuk Pak Eko. Ya, berikutnya. Jadi sudah ini ya. Nah, kalau nak serunian kelakar betok ini ya, ada pantunnya juga, pantun Palembang asli. Kelakar betok ini, kelakar-kelakar. Sifatnya seperti ikan betok. Nyetok tidak, tapi sekali nongol kantep. Nah, itu sifat betok. Kalau TW, Taufik Wijaya itu nulis novel judulnya Juara. Juara itu seandainya, dalam muatan bahasa Palembang, seandainya juara itu adalah meraih prestasi, atau juara itu seandainya atau negatif. Nah, kelakar betok ini kelakar-kelakar yang ringan-ringan tapi masuk Pak Eko tadi. Ya, misalnya nih, ada mantranya di sini. Minyak si tuang-tuang, dituang pucuk kuali. Biar awak pecah beruang, aku masih tegari-gari. Ini kelakar betok, ya. Masuk kelakar betok dia tadi. Nah, itu jadi pantun ini menyenangkan, pantun itu. Jadi jangan susah hati. Yang buntu ditinggalkan dulu, yang putus pacar tinggalkan dulu. Banyak perahu di teluk, masih kok perahu Jawa. Nah, ini
Banyak bantal dipeluk, belum pernah bantal benyawo. Nah, kacau ini. Jadi itu kelakar-kelakar. Jadi ada jumlah baris dan ada jumlah suku kata. Disesuaikan suku katanya, kalau yang pertama itu 8 sampai 12 ya, totalnya terdiri dari tiap baris itu ada 8 sampai 12 suku kata. Suku kata, bukan kata. Misalnya suku kata itu sayang, jadi ada 2 suku kata. Baku misalnya, mandi 2 suku kata gitu. Jadi 8 sampai 12. Nah, itu biasanya kalau yang sudah mahir itu langsung saja tap-tap menulisnya itu. Nah, kita di Sumsel ini ketika saya menjadi juri Direktorat Jenderal termasuk membuat juknisnya waktu itu, kita lemah untuk Sumsel. Selalu yang menang itu yang pertama Riau karena Melayunya tinggi, Riau, Kepri dan Sumatera Utara. Nah, yang lain-lain jarang masuk, paling 10 besar. Nah, berikutnya kita lihat lagi. Nah, sepahit-pahitnya daun jati. Nah, apa tanda? Nah, daun jati itu apa pahit? Nah, lebih pahit daun ilalang. Siapa yang pernah nyubonya? Nah, sakit-sakitnya patah hati lebih sakit nggak punya uang. Pasal 1 UUD, ujung-ujungnya duit. Nah, jadi masuk di sini pantun akhir bulan. Tapi alhamdulillah Pak Peri pacak nian ya, milih hari Selasa tanggal 3, 10, 13 dak kena yang buntu-buntunya nih tadi ya. Nah, berikutnya masuk lagi. Nah, ada pantun nasihat tadi, yang pantun cinta-cintaan, ciwi-ciwian itu kan 1.2 koma tadi itu. Nah, pantun humoris tadi, yang pantun-pantun humoris itu. Anggur bir, pantun-pantun. Nah, lalu ada pantun peribahasa. Dibuat ada pantun peribahasa. Nah, ini yang pantun jenaka juga, anak ayam di atas tanah. Mengapa anak ayam itu jalan-jalan sambil teriak? Macam mana teriak anak ayam? Nah, macam mana? Nah, mirip nian. Nah, itu jadi lagi belajar makan nangka, tapi malah makan keripik. Rupanya keripik nangko. Ya. Nah, ini bisa jadi asam glugur. Ingat enggak waktu SD, Pak? Asam glugur? Nah, yang bagian ngurusi keuangan lagi apa? Asam glugur, asam kandis. Rupanya warna tempatan ketika saya ke Pulau Pinang, itu memang ada jalan asam glugur. Asam glugur. Nangis mayat di dalam kubur, tidak sembahyang intinya, tidak beribadah. Nah, ini masuk di dalam pantun nasihat pantun agama. Nah, berikutnya. Nah, bahasa dalam pantun ini ringan, santai. Jadi justru di dalam pantun ini kita tidak berpikir berat-berat. Pikirnya santai. Lalu lugas dan juga ada dialek lokal. Ya. Ibu dari ini ya, Setia Dharma ya? Oh, Dharma Bakti. Dari PGRI dulu. Oh, dari Unsri ya. Angkatan 2015 masuknya. Nah, ini jadi ibu juga bisa mengembangkan dengan anak-anak ini pantun, dan di dalam kurikulum ada ibu ya, ada pantun. Ibu ngajar kelas berapa? Ada budayanya, betul, masuk ini masyarakat sejarah ya. Nah, misalnya kita buat pantun sejarah nih. Saya mulai dari para meswara, raja bijaksana, Sarya Kirti guru sejati. Mari kita tingkatkan literasi bermakna untuk meraih prestasi. Misal, nah itu pantun sejarah. Jadi ada raja-raja. Nah, saya nulis kemarin diajak oleh Prof. Judia itu nulis BKB, Benteng Kuto Besak. Nah, itu ada sejarahnya. Ratu Sinuhun. Nah, itu juga ada sejarahnya. Dan semuanya bisa dibuat jadi pantun. Tergantung Pak Peri ini, ibarat sebuah lagu mau dibawa kemana hubungan kita. Nah gitu, nanti pantun ini mau diapakan, kita mencoba membuatnya. Lalu dialek lokal tadi ini masukkan. Mak-mak beli kaku iwak tenggiri. Nah, nyai-nyai beli kaku iwak tenggiri. Coba nyambung lagi sebelah sini. Nyai-nyai beli kaku iwak tenggiri. Sudah itu? Kalau bikin
Aku nak muat. Kalau buat itu bahasa Indonesia, kalau bahasa Palembangnya muat atau ngawe. Nah, aku nak ngawe pempek telur. Lanjut. I dengan O. Apa? Nah, aku nak pergi ke sini, kau jangan nak melok-melok. Nah, jangan pakai kau. Kalau di masyarakat Palembang, kata kamu dan kau itu kasar. Apalagi bebaso. Bebaso tuh mirip basonya Ibu Eni. Kalau saya nih pakai baju kelambi abang disebut. Nah, itu kelambi abang. Nah, ya. Di Besema, masyarakat Besema itu juga ada peribahasa yang bisa dijadikan pantun. Kalau tidak bisa elok, tidak merusak, jadilah. Nah, ada yang dari Pagaralam, Bu. Kalau tidak pacak mengilok, tidak merusak, jadilah. Nah, gitu ya, kira-kira. Nah, bekilok ya, Bu ya. Bu ini ahlinya juga itu dari bahasa Besema. Pak Peri ini hebat, didatangkan semua dari seluruh Sumsel ya. Nah, baik berikutnya. Nah, itu ada humor-humor yang menghibur. Lalu menggunakan peribahasa tadi. Peribahasa tadi bisa dibuat. Peribahasa lebih baik pecah di perut daripada pecah di mulut. Nah, bisa juga dibuat pantun. Intinya kalau ngomong jangan sembarang. Nah, ini misal makan timun campur gula. Assalamualaikum semuanya. Ah, gitu kan? Kalau tepak siri Giwang Palembang, hadirin semua, selamat datang. Nah, gitu ya. Berikutnya, nah humor-humor ini menarik. Nah, ini kan dipantunin semua. Ini saya ini juga dapat cara-cara anak muda lah nyari-nyari ya. Penggunaan nama dalam pantun merupakan hal yang lumrah. Makanya tahu kita harusnya alam makro, Bu Eni, bukan menyebut nama. Rumah Pak Ahmad di Sambar Petir, sian namo Ahmad anak Sambar Petir pula. Nah, jadi jangan nama-nama, jadi muatan alam makro di dalam pantun. Nah, selalu misalnya di sini banyak yang orang yang sebagian dari gaya komunikasi. Aura kasih naik gokar, akhirnya terbongkar. Dibuat kan oleh orang, humor atau sindiran halus. Ini contoh. Berikutnya, yang penting tidak menyinggung perasaan. Kalau begitu kan sudah tahu orang langsung. Nah, penggunaan kata-kata yang menggugah imajinasi. Logika kita yang mengantarkan kepala kita ini, pikiran kita untuk kemana, dibawa kemana hubungan kita kalau dalam membuat pantun ini. Termasuk Einstein tuh. Einstein itu mengatakan bahwa logika itu 1%, 99% itu adalah imajinasi, Pak Einstein. Ini ahli loh, otaknya sampai dimuseumkan, saking cerdasnya manusia yang diciptakan Tuhan. Dia percaya bahwa imajinasi yang membuat rumusan MC kuadrat itu. Energi sama dengan MC kuadrat. Bisa dibuat pantun. Jadi ini sebetulnya pembelajaran yang berintegrasi di dalam strategi pengajaran untuk mengajar pantun. Misalnya, ikan betok dalam kolam. Ya, ikan betok dalam kolam. Kira-kira siapa nih nak jawabnya nih? Nah, yang cakep. Nah. Tadi dia ini senyum-senyum ngamati ikan betok dalam kolam. Silakan. Ayo, nah jangan coba dulu. Ikan betok dalam kolam. Nah, adik-adik banyak lihat-lihat kakak nih. Nah, ayo. Cobalah. Ikan betok dalam kolam. Langsung. Nah, diapakan ikan betok dalam kolam? Dia tidak nyangka kalau diminta saya juga. Ikan betok dalam kolam. Apa? Aduh adek. Nah, yang senyum. Apa? Ya, silakan. Nah. Dilempar oleh batu.
Dilempar oleh batu. Dilempar dengan batu, oleh batu, dilempar dengan batu. Ini termasuk serem ini. Jadi ada ikan betok dilempar dengan batu. Kira-kira mati ibunya nih. Nah, apa? Lanjutannya? Alam makronya ikan betok dalam kolam. Dilempar dengan batu. Ini ada sadisme dalam puisi, dalam pantun. Ikan betok dalam kolam diberi makan anak raja. Coba diberi makan anak raja. Nah, kan itu pantun muda-mudi. Jadi itu bisa masuk. Jadi berpikir pantun ini adalah orang yang cerdas. Nah, di dalam juknis pantun pas lomba itu adalah kesigapan, ketangkasan untuk membalas membuat pantun ini. Ya. Jadi itu bertalian. Jadi alam makronya dikembangkan, dijawab itu jawaban itulah. Ya. Apa tanda bunga memesona? Harum baunya, tahan lama. Ngapa? Bunga tadi. Apa tanda bunga memesona? Harum baunya, tahan lama. Apa tanda orang bijaksana? Cerdas berpikir, santun berbahasa. Itu pantun saya itu. Ya. Jadi dari bunga, dari apa lagi bisa dibuat pantun. Jadi logika membuat pantun ini sama kita belajar silogisme dan analogi. Ya. Jadi ada kecerdasan di dalam pantun. Berikutnya kita lihat. Nah. Rumah Prancis berjendela kaca. Salam manis buat yang baca. Gitu kan? Nah, jadi ada rima dan irama yang menyenangkan. Jadi pantun kelakar betok ini khusus untuk pantun-pantun yang tidak sedih, yang sifatnya kelakar, yang menyenangkan. Jadi kalau belajar itu jangan tambah susah. Kalau dengan pantun yang sifatnya kelakar betok, itu kita jadi lebih plong, lebih enak, nyambung. Nah, itu. Jadi ada rima dan irama yang menyenangkan. Coba ya, saya ajak bermain dulu. Kalau selamat pagi, tepuknya 1 kali. Selamat pagi. Kalau selamat siang, tepuknya 2 kali. Selamat siang. Kalau selamat sore, tepuknya 3 kali. Selamat sore. Selamat pagi. Selamat sore. Selamat malam. Nah, ini ilmunya CKCP, cak kantep, cak pakem. Nah, malam tidak katek kaidahnya. Jadi kaidah pantun juga begitu ya. Jadi hanya ada pagi, siang, sore. Selamat sore. Selamat pagi. Selamat malam. Nah, ada yang anak cak ini. Nah, kalau malam tidak bertepuk lagi, nak tidur. Ya. Nah, jadi ini. Jadi apapun bisa menjadi pantun. Tapi ingat, sekali lagi alam makronya dulu, baru sampirannya itu tadi alam makro, baru isinya alam mikro. Tetapi di dalam kreativitas kita mau dibawa kemana hubungan kita ini? Mau temanya apa nih? Oh, temanya perkawinan. Kita mau apa? Pasti ada bunga, sunting, kosakata yang masuk di dalam alam makronya. Berikutnya. Nah, ada keseimbangan antara makna dan hiburan. Jadi kita bukan hanya asal pantun itu asal nyambung saja AB-AB, tidak. Menurut saya tadi, kalau saya pakai teorinya itu Yakob Sumarjo, karena dia pakai betul-betul arsitek kan, dia pakai alam makro dan mikro. Waktu saya pelatihan sastra tahun 2006, saya dapat ilmunya dari situ. Nah, keseimbangan antara makna dan hiburan. Jadi ada makna moral. Setiap pantun itu punya makna. Jadi humor dan kelakar itu sarana sebagai penyampai pesan-pesan yang lebih halus dan tidak membosankan. Misalnya, gajah mati meninggalkan Nah, gajah mati meninggalkan gading. Harimau mati meninggalkan belang. Kelanjutannya?
Nah, artinya tidak cocok. Nah, artinya sampiran itu tidak cocok. Kita cari lagi yang lain. Nah, tapi sayang dia lelaki hidung belang. Nah, gitu. Jadi kecepatannya berpikir kita membuat itu boleh, tapi intinya bagaimana. Jadi humor dan kelakar disampaikan, digunakan untuk menyampaikan pesan-pesan. Selamat pagi. Ada yang sigap. Baik, selanjutnya. Nah, interaksi dengan pendengar. Nah, ini waktu duta bahasa. Jadi ada pernikahan, pesta adat, atau acara keluarga. Coba, sekarang saya ingin adik-adik ya, siswa, biar minta kata ke mudo, nggak dipanggil adik-adik. Kita pakai busana, pakai yang ada di pakaian adat itu untuk menciptakan puisi. Nah, terpikir? Coba, Dek. Atau ibu gurunya dulu. Nah, satu sampiran malam dia pakai itu. Sunting cantik dihias di kepala. Lupa ya Bu. Dipakai di kepala. Terus apa ya? Baju kurung indah warnanya. Terus apa lagi ya? Apa lagi ya? Apa isinya? Sunting cantik di kepala, baju kurung indah warnanya. A semua ya? Enggak AB-AB. Oh iya. Apa ya isinya? Boleh Bu tadi Bu, apa Bu tadi Bu? Sunting cantik dihias di kepala, baju kurung indah warnanya. Oh iya. Makasih Bu ya. Jadi bisa dilakukan. Nah, kalau kita ingin kesulitan untuk suku kata, hindari kata penghubung di dalam pantun. Hindari kata penghubung, kata depan, di, ke, dari itu. Jika diperlukan, gunakan. Jadi, sunting Ibu tadi? Sunting cantik, hiasan kepala. Ya, jadi langsung cepat. Nah, kalau kita menggunakan kata penghubung atau yang disebut dengan konjungsi, konjungtor, dan kata depan atau preposisi, pikiran kita nih untuk nyambungnya. Sama dengan kalau menulis itu, cinta adalah. Nah, sulit. Cinta adalah cerita namun tiada arti. Titik. Sulit kita nyambungnya kalau di dalam menulis. Ya. Apa kita menggiring pikiran kita untuk pada satu fokus. Nah, jadi di dalam bahasa pantun itu dihindari kecuali ada betul, misalnya ada apa bunyi-bunyi alveolar itu yang saya teliti pernah, ya, bunyi-bunyi yang menarik, bunyi-bunyi yang eufonik itu, nah bisa digunakan ya, bunyi-bunyi yang cantik itu. Nah, dalam adat umumnya tepak siri giwang pengantin misal. Apalagi di tepak siri giwang pengantin itu bisa dibuat pantun. Jadi dari situ saja tangga ya apa bisa juga menjadi pantun. Jadi untuk mencairkan suasana tadi Bu Eni sudah membuat dua isi yang juga umum tapi sampirannya berbeda. Macam mana Dek? Mikir ke pantun apa? Melamun. Ke pantun apa? Coba satu sampiran. Nah,
Saya nih ke sana tapi lihat ke sini. Ya, apa? Coba pikirkan apa? Sampiran, 2 sampiran, silakan. Nah, banyak dapat hadiah dari Bina Dharma nih. Siap-siap, ayo. Ayo, pegang pantunnya, ayo. Coba. Ayo, coba, silakan. Bisa. Biasanya yang malu-malu ini banyak pikirannya untuk pantun. Ya, silakan. Ya, silakan. Mau bicara apa? Kuda kalau laki-laki ini. Olahraga. Main bola di lapangan bisa jadi pantun. Mengapa bolanya itu? Ya. Lihat bapak, kenapa bapak? Ya. Nah, sudah ini nggak dipikir ke pihak besan kalau balik bandar boleh ya? Ya, silakan. Nah, apa silakan? Enak ikut ini, nah sudah tersedia semua. Agak noleng situ lah, ada kotak dulu Bu ya, ya Pak ya. Nah, ya, silakan. Apa? Belum. Malu-malu. Mau coba? Oh Pak, silakan Pak. Nah ini contoh yang hebat ini. Coba silakan Pak. Ado sepeda rantainya putus. Di tengah malam dak kate yang bantu. Kalaulah ada duit 100, boleh pinjam kano lagi buntu. Nah, ini kan lucu. Ada pengaruh yang apa gorela itu. Minjem duit 100. Jadi itu ya di kota tua kan ada gorela. Nah, jadi itu menjadi lucu, senang hati. Nah, ini menjadi kelemahan untuk pemilihan putri pada zaman Ibu Tia Yupada itu istrinya Dodi pernah. Mengapa itu Mbak Lini katanya kelemahan putri Sumsel nih lemah di berseloroh. Misalnya di meja makan itu kurang pacak kelakar. Kurang bisa memulai mengawali cerita. Nah, bisa dimulai dengan pantun tadi. Dari pihak besan sini ada Pak, mau coba? Belum. Saling tunjuk pihak besan ini. Silakan Pak. Ini kan dari silakan Pak. Aku yang dulu, Abang jawab ya. Oke. Siapkan jawaban. Songket Palembang warnanya biru. Nah, biru kan itu ya? Atau hijau? Biru. Songket Palembang warnanya biru. Dipakai gadis Palembang. Songket Palembang warnanya biru. Dipakai gadis Biru kan lambang semiotik yang romantis. Ya. Nah, coba yang ada cinta-cintaan Pak. Oh, itu. Biru. Songket Palembang warnanya biru. Songket Palembang warnanya biru. Cari yang untuk pos ini ya Pak. Isi yang hati rindu bisa. Di bawahnya garis merah Pak. Yang ada angka sayang. Ya, dipakai gadis. Gadis Palembang. Ya. Silakan Pak. Enggak ada jawabannya. Bunda ini jawabannya. Beda lagi jadi Ibu Eni. Ya. Songket Palembang warnanya biru. Dipakai gadis Palembang. Sungguh hatiku merindu melihat adik yang kusayang. Yang sayang sudah dipinang, bisa jadi untuk patah hati ya. Nah, yang belum ini 2 ini belum. Mau coba? Senyummu menggoda kalbu ini. Nah, ayo. Nah, ya silakan. Coba lah. Apa malu-malu suara Mas Muda? Ayo. Ya. Ayo. Enggak. Nah, atau Ibu mau coba? Nah, ya. Memang
Minum es bikin lego. Jangan lupa beli kacamata. Sebanyak-banyak lanang yang singgo, cuman kakak tuh lah yang ada cinta. Jadi jadi ini beli es makin kacamata supaya kecingoan ya. Nah, jadi ini ada konklusinya untuk pantun. Jadi kelakar ini bahasanya sederhana, tidak repot-repot, semua bisa menjadi pantun. Ibaratnya apa yang kita lihat untuk bisa dijadikan alam makro, kemudian bahasanya sederhana, ada humor yang cerdas. Untuk melihat orang itu dari humor. Lihat, yang paling payah dibuat itu bukan film laga, tapi film kartun yang syarat dengan humor. Belajar dari Walt Disney. Walt Disney itu apa? Bapaknya ahli kimia, senang dengan warna-warna. Dia punya talenta. Jadi sebetulnya talenta itu tak pernah mati, walaupun dibunuh dengan cara yang bagaimana. Nah, ketika Walt Disney itu belajar di kelas seperti ini, dia selalu menggambar gurunya dengan macam-macam. Gambar macam-macam, bisa jadi bentuk tikus ala Mickey Mouse, atau koala ala Kiki dan Koko. Dan bapaknya itu adalah Donald Duck, cermin bapaknya yang cerewet pengen jadi ahli kimia seperti dirinya. Nah, sang ibu, itulah kasih seorang ibu, lihat anaknya selalu menggambar, diberikan kertas bergulung-gulung, itu di lomba di film bisu di Amerika, dan meraih pemenang pertama lewat tokoh Mickey Mouse. Jadi sebetulnya adik-adik temukan diri, mengapa semiotik warna di sekolah. SD itu warna semiotiknya merah. Karena apa? Kalau diculik kejingoan. Warna SMP itu biru, baru mengenal cinta monyet. Nah, mengapa warna SMA, SMK ini warnanya abu-abu? Itulah semiotik warna, masa depan belum jelas. Abu-abu, cintaku abu-abu, warna pun bisa dijadikan pantun. Coba kita coba dengan pantun dari warna. Nah, jadi ya, ada semiotik warna-warna. Kalau itu ibu Kak Sopi, emak-emak ini Pak Ferry, tidak tahu malam, tidak tahu tengah malam, shopping tuh lah. Sejak zaman shopping ini, warna terakota, padahal itu kalau dulu kuning genteng. Dibuat pantun, bisa dibuat pantun. Silakan dibuat pantun. Pantun dari warna. Ya, mungkin kalau lomba-lomba menulis, kalau di Jakarta itu kalau mau menulis tentang bola, dihadirkan bola Pamungkas, Bambang Pamungkas. Nah, nanti seperti apa? Karena saya juga ada juknis buat pantun ini ada. Ya, ada juknis itu pegangan, kalau ada yang protes kan bisa. Ya, pena ada. Silakan. Nah, di dalam berpikir itu hanya 1 menit. Kalau pantun itu di panggung, untuk buat pantun itu cepat. Silakan dicoba. Jadi di masyarakat Sumsel juga banyak ada cang-icang dalam pantun. Ya. Cangkriman itu teka-teki kalau di masyarakat Palembang. Nah, kemudian adi-adi juga pantun masyarakat Aji.
Kita mulai dari sini. Ya, nanti saya pilih ya. Alam makronya, lalu ada kebaikan, sopan, santun, dan juga isinya yang ada syarat pesan. Silakan. Almed Bidar warnanya biru. Birunya biru muda. Kalau kamu memang sayang aku, cobalah traktir ke pulau. Paca nih ya. Ya, lanjut Ibu. Terakota warna hijau Bu Lini. Cantik sekali menawan hati. Terima kasih materi hari ini. Semoga Ibu banyak rezeki. Cerah mentari cahaya jingga, awan bertemu langit membiru. Adik di sini, abang di sana, tertangguh rindu belum ketemu. Warna kuning cerah bersinar. Warna pink lucu dan ceria. Kalau sekarang belum benar, besok-besok diulang belajar. Warna merah tajam menantang. Merahnya bersinar di hari petang. Janganlah hidup menggelandang, gelaplah sudah masa yang mendatang. Burung kenari kuning warnanya, terbang tinggi ke awan biru. Hati siapa yang tak bahagia melihat senyum manis dirimu. Awan putih berarak tenang, langit cerah indah dipandang, hati yang bersih selalu senang, tiada dendam yang akan datang. Bagus ya, sekarang ke sini. Nggak usah balik bantar ke GP. Lanjut sini. Ya silakan. Oh sudah. Oh ya silakan dulu sini. Pihak bebas. Orang sayang ini, orang sabar disayang pacar. Lanjut. Pergi ke taman memetik delima. Delima merah manis rasanya. Warna merah lambang berani jiwa. Pantang menyerah dalam berusaha. Iya, lanjut. Hijau daun kelapa muda, kuning bunga matahari. Kamu manis seperti gula, tapi sayang aku tak bisa bicara. Salah. Merah matahari terbenam, biru laut dalam sekali. Kamu cantik seperti bunga, tapi sayang aku tak bisa memiliki. Oh, paca dia. Muncul berseri setelah hujan. Rupa pelangi banyak warnanya. Walau mati dalam kesepian, cuma adik yang aku cinta. Paca dia. Langit biru terlihat sendu, warna ungu berubah semu. Jarak jauh tumbuhkan rindu, ingin selalu dekat denganmu. Baju Budi berwarna merah, beli di pasar bersama mama. Hari ini kita akan berpisah, suatu saat nanti kita akan berjumpa. Nah ini Bu, silakan. Ini tak keren ini Bu. Warna ungu, warna merah. Merah merona menyala. Alangkah susah cari kerja, kerja didapat, kena marah pula. Ini curahan hati, Canyo, curahan hati ya Bu Dewi. Nah, jadi ini pantunnya sudah menarik-narik ya. Maksudnya gini, kalau kita buat pantun, coba kreasi kita untuk membiasakan kita berpikir cepat. Jangan kita lihat internet, boleh lihat, tapi dikombinasikan. Jadi ada metode ATM, amati, tiru, modifikasi, itu bisa juga dilakukan. Jadi jangan balik nih langsung berpantun. Lagi balik langsung, Bu, belikan aku buku. Bu, aku sayang nian sama ibu. Nah langsung ya dipraktekkan, semua sudah bagus, tapi mau tidak mau kita harus memilih ya Bu ya. Silakan yang mau dipilih. Cuma yang aktif ini sepertinya Bapak Ibu ini dapat ya, Bapak Ibu guru, dan yang lainnya silakan dipilih. Terima kasih, perbanyak maaf. Kontaknya sudah ada, kalau ada apa-apa silakan bersilaturahmi kembali.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih banyak untuk narasumber kita pada pagi hari ini, yaitu Ibu Doktor Ibu Lini Oktaviani MPD. Ya, untuk didoain dulu ya Bu ya, amin. Baik, mungkin Bapak Ferry bisa memilih 10 dari adik-adik dan juga Bapak Ibu guru yang sudah berpartisipasi berpantun barusan tadi Bapak Ferry. Untuk nama atau yang dipanggil ke depan boleh, untuk yang dipilih Bapak Ferry boleh untuk maju ke depan ya. Nanti akan ada merchandise dari Universitas Bina Dharma. Baik. Dari SMA Dharma Bakti ya? Ah, Dharma Bakti. Dengan Ibu siapa Ibu? Ibu Safika, baik. Bapak dari SMK PGRI 2? Baik, boleh maju ke depan. Tepuk tangan dulu dong. Boleh di depan sini. Baik, Ibu Eni. Ya. 7 lagi. Oh, oke, baik. Baik, baik, selamat Bapak. Baik, Bapak Ferry boleh bergabung untuk berfoto bersama sebelum dipilih lagi 7 orang. Boleh bermutu Bapak Ibu. Jempol. Baik, terima kasih dan selamat. Ya, sama-sama Ibu. Baik, peserta dari SMK PGRI 2 Palembang, boleh maju semua adik-adik? Baik, 3 lagi ya Pak Ferry. Oh, ini dulu 4. Oh, 4 dulu. Oke, Ibu Lini boleh dibantu. Ya. Bapak Ferry boleh mendampingi. Baik, foto bersama dulu Ibu dan Bapak Ferry. Ya, foto lagi. Ya, di tengah, Pak. Baik, selamat adik-adik dari SMK PGRI 2 Palembang. Baik, selanjutnya dari SMA Dharma Bakti, adik-adik boleh maju semua ke depan. Baik, kembali foto bersama lagi Ibu Lini. Kami mohon kesediaannya.
Baik, selamat kepada adik-adik dari SMA Dharma Bakti Palembang. Baik, ya, terima kasih Ibu. Baik, kita beranjak ke acara selanjutnya, yaitu sosialisasi penerimaan mahasiswa baru Universitas Bina Dharma. Pada kesempatan ini akan dipaparkan oleh Bapak Dr. Muslimin MPD dan juga Ibu Siti Isnani MM. Kami persilahkan. Ya, jadi melalui sesi ini mungkin kami berharap adik-adik dari SMK dan juga SMA yang hadir dapat mengenal lebih dekat Universitas Bina Dharma sebagai kampus yang unggul, kreatif, dan adaptif terhadap perkembangan zaman. Baik, kami persilahkan. Terima kasih Ibu Dewi. Izin Bapak Ibu meminta waktunya sebentar sebelum acara ditutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Ibu narasumber yang sudah membuat meja di belakang habis semua orangnya karena takut berpantun, Bu. Jadi meja belakang itu mengundurkan diri semua. Jadi benar-benar disuruh berimajinasi, jadi berkreasi ya, berpikir yang kreatif. Terima kasih Ibu atas ilmu dan pengetahuannya, pengalamannya. Karena terus terang saya tuh orang olahraga tuh kaku suruh mikir pantun itu Bu ya. Tapi tadi alhamdulillah bisa mikir juga rupanya kan gitu. Ternyata bisa Bu, ternyata gitu. Baik, izin Bapak Ibu, saya dari tim PMB penerimaan mahasiswa baru Universitas Bina Dharma tahun akademik 2026-2027 akan sedikit menyampaikan informasi terutama bagi adik-adik dan juga Bapak Ibu gurunya yang mendampingi pada pagi hari ini menjelang siang. Jadi Universitas Bina Dharma saat ini sudah membuka, bahkan dari bulan-bulan kemarin sudah membuka pendaftaran untuk penerimaan mahasiswa baru tahun akademik 2026-2027 dan juga sebenarnya tahun akademik genap 2025-2026 juga sudah menerima. Oleh sebab itu kami dengan senang hati mengundang Bapak Ibu terutama adik-adik untuk langsung melihat ya. Jadi bukan hanya berimajinasi seperti pantun tadi, jadi adik-adik dan Bapak Ibu guru langsung melihat kampus Universitas Bina Dharma itu seperti apa, di mana tempatnya, kemudian fasilitasnya seperti apa. Mungkin Bapak Ibu dan adik-adik sudah merasakan. Dari sini tadi langsung disambut, tidak naik tangga, diberikan fasilitas lift, kemudian di ruangan juga yang cukup nyaman. Ini namanya smart class ini. Jadi kita benar-benar masuk sini harus smart. Kalau yang nggak smart ya tadi pelan-pelan ke WC tadi. Enggak ya gitu, bercanda. Bisa lanjut Mas slide-nya. Jadi langsung penutup nih tadi ya. Kalau untuk gedung nggak usah dijelaskan lah. Kalau gedung di Bina Dharma ini banyak tempatnya, cuman yang utama itu ada di sini adik-adik ya. Ada di kampus utama BR1 namanya Bukhari Rahman 1. Ada 7 lantai, ini di atas nanti ada satu lagi, ini lantai ke-6. Kemudian fasilitasnya hampir semua ruangan itu memiliki fasilitas yang sama, sejuknya seperti ini. Kemudian akses internet dan sebagainya itu standar yang kami jamin. Kami jamin untuk tetap kami pertahankan karena Universitas Bina Dharma sudah unggul sekarang ini. Terima kasih atas supportnya dari dosen-dosen, kemudian juga seluruh fasilitas yang kami siapkan itu untuk menyambut adik-adik semua yang mau kuliah di sini, ya kan? Karena Universitas Bina Dharma saat ini sudah unggul, salah satu capaian prestasi akreditasi yang paling tinggi di universitas. Jadi jangan ragu, mohon izin Ibu, mohon yang di Unsri sama sekarang dengan Unsri sebenarnya Bina Dharma ini. Hanya swasta saja statusnya gitu kan. Tapi kualitasnya sama karena sudah meraih akreditasi unggul itu berarti secara baik dari sarana prasarana, kemudian tata kelola pendidikan, akademik dan sebagainya itu berarti sama setara dengan negeri gitu. Jadi jangan ragu untuk memilih Bina Dharma saat ini. Lanjut Mas.
Ada beberapa laboratorium untuk menunjang pelaksanaan pendidikan, pengajaran, laboratorium teknik komputer, ada juga sport massa, smart class yang kita tempati ini nama smart class, ya kan. Lanjut. Nah, ini yang saya sampaikan tadi, ya, Universitas Wisnu Dharma sudah saat ini sudah unggul. Lanjut, Mas. Dan memiliki beberapa prestasi baik di level nasional maupun di tingkat Sumatera Selatan, merupakan salah satu universitas swasta terbaik ya yang ada di Sumatera Selatan saat ini. Tetapi ya kita terus berpacu, bukan ini beberapa tahun yang lalu kita menduduki ranking 1, tapi belum tidak menutup kemungkinan tahun-tahun berikutnya akan bersaing dengan universitas swasta yang lain. Oleh sebab itu kami tetap mengedepankan kualitas, mutu, karena sesuai dengan slogan kami ya, bermutu tadi kan. Lanjut. Kemudian ada 2 pilihan kelas, ada reguler A dan reguler B yang bisa adik-adik pilih. Yang ini karena SMK itu biasanya cenderung habis sekolah kadang-kadang ada yang mau langsung kerja. Jadi jangan khawatir. Di Bina Dharma itu bisa memberikan memfasilitasi. Jadi adik-adik yang mau bekerja langsung setelah SMA boleh silahkan, dan tetap bisa kuliah di Bina Dharma di jalur kelas karyawan namanya di sini. Ya, jadi tetap bisa kerja dan juga tetap bisa kuliah menempuh pendidikan di Universitas Bina Dharma. Lanjut, Mbak. Disambung. Waktu Jangan kuliahnya saya itu, sendiri. waktu kuliahnya bisa nggak? Oh iya, Fleksibel bisa. ya, Pak? Fleksibel banget, ya kan? Fleksibel banget karena kita tidak dari pagi kalau yang kelas karyawan. So kuliahnya hanya sore, ya kan? Dari jam 16 dari jam 5 jam 5 sampai jam 8 malam. 8 malam. Jadi Iya. yang mau kerja silahkan dari pagi sampai sore, kemudian sorenya kuliah di Bina Dharma. Kuliahnya itu fleksibel, hybrid namanya. Itu ada yang e-learning dan juga ada yang tatap muka. Jadi tidak usah khawatir nanti Pak kuliah terus tatap muka, enggak. Jadi ada persentasenya, nanti ada masanya itu e-learning, ada juga pada saat itu tatap muka. Lanjut, Mas. Ada juga kelas RPL, Pak. Nah, ini kelas RPL ini sangat penting untuk disampaikan karena ini khusus untuk ibu-ibu gurunya, bapak ibu gurunya yang sudah mempunyai pengalaman kerja selama ini menjadi guru ataupun tendik ataupun dan sebagainya, kurang minimal itu 2 tahun. Jadi kalau mau lanjut S2 ke Bina Dharma, kalau yang bapak ibu guru sudah pasti S1 kan sudah ya. Nah, jadi mau lanjut S2 itu melalui jalur RPL itu untuk mempersingkat masa studinya, Pak. Bu. Jadi kalau ibu bapak yang sudah memiliki pengalaman kerja, bahkan kalau yang sudah lebih dari 10 tahun ataupun minimal 5 tahun lah, itu bisa mempersingkat masa studinya. Kalau S2 itu rata-rata 4 semester dimanapun itu kan standar untuk dari pemerintahnya, kementerian. Tetapi kalau melalui jalur RPL, Anda bisa menempuh masa studi hanya 1 tahun. Ya, apakah ijazahnya ilegal? Oh no, ijazahnya legal. Ijazahnya diakui oleh kementerian karena ini kebijakan langsung dari kementerian. Ya, bagaimana caranya? Caranya adalah Bapak Ibu cukup mengumpulkan pengalaman kerja berupa sertifikat, kemudian SK pengalaman, kemudian pernah mengikuti pelatihan-pelatihan seperti apa, pernah mengajar bidang mata kuliah apa, nanti akan di-asesmen namanya. Nah, selama proses asesmen itulah akan mengkonversi pengalaman kerja yang Bapak Ibu tempuh kepada mata kuliah yang akan ditempuh nanti. Sehingga kalau minimal 48 SKS itu kalau melalui jalur RPL bisa hanya menempuh 20 SKS. Jadi kalau 20 SKS itu paling banyak itu 2 semester. Jadi 1 semester menyelesaikan studi perkuliahan, 1 semesternya menyelesaikan tesis. Jadi cuma setahun. Nah, itu makanya program RPL ini sangat cocok dan memang ini sedang digaungkan oleh pemerintah untuk memberikan memfasilitasi bagi orang-orang yang sedang bekerja kemudian ingin tetap melanjutkan pendidikannya. Gitu ya. Syarat pendaftarannya ini bisa langsung nanti juga dicek di website pendaftaran Bina Dharma. Untuk lanjutnya itu biaya. Nah, itu Mbak Ajeng yang jelas kalau biaya. Biasanya kalau masalah keuangan kan wanita. Kalau laki-laki hanya mencari. Mau dipantunkan nggak bisa ternyata deh. Ayo Mbak Ajeng, jelaskan gimana ini. Untuk biayanya kita di pendaftaran 300.000, di uang pangkal untuk yang S1 3.500.000,
Kalau yang vokasi atau D3, D4 itu 2.500.000. Terus ada biaya jaket KTM, bisa di layar ada. Terus yang pertama ini kita, saya mau menyampaikan promo nih, promo yang ada di Bina Dharma. Kita ada promo Early Bird, di mana itu bebas potongan uang pendaftaran, bebas tes masuk, sama ada potongan uang pangkal 75%. Itu sampai di 28 Februari ini. Jadi Adek bisa, ternyata. Walaupun Adek belum, ini kelas berapa ini Adek? Kelas 12. Nah, walaupun Adek belum melakukan ujian, belum dinyatakan lulus, ini kita bisa nih nerima. Tapi ada syarat dulu yang bahasa berlaku. kerennya tuh. Sampai hari ini bisa nanti ke Mbak Ama untuk daftar, nanti saya kasih formulirnya ini, Adek bisa langsung ngisi. Terus biaya pendaftarannya tidak ada, bebas, dan bisa berkasnya itu menyusulkan surat keterangan lulusnya. Untuk sementara kalian bisa untuk mendaftar menggunakan KK atau juga kartu pelajar, bisa dilampirkan. Kalau kalian nggak bawa, bisa nanti Mbak Ama bantu untuk cetak. Tinggal kalian kasihin aja ke Mbak Ama soft copy-nya. Mbak Ama yang di ujung, Mbak yang cantik, merona, merah, merona itu. Iya, di belakang itu. Terus ada beasiswa nggak sih di sini, Mbak? Ada banget, Wah, banyak ada banyak ternyata beasiswa yang beasiswanya. ditawarkan di Bina Dharma. Itu salah Apa saja? satunya ada beasiswa saudara kandung. Jika ada adik-adik ataupun bapak ibu yang alumni di sini, saudara-saudaranya yang ada alumni di sini, kita ada program beasiswa saudara kandung. Terus ada beasiswa alumni. Terus ada beasiswa pondok pesantren. Nah, ini yang dari pondok pesantren ada juga beasiswa. Terus ada beasiswa sobat media. Kemudian ada beasiswa yang berprestasi tingkat nasional. Nah, mungkin adik-adik ini ada yang berprestasi, tunjukkan bakat kalian. Wah. Tuh, banyak kan sudah beasiswanya tuh. Nah, yang pasti itu adalah beasiswa KIP. KIP itu Bina Dharma tetap setiap tahunnya itu mendapat kuota dari pemerintah, dan adik-adik yang saat ini sudah punya KIP dari sekolahnya itu dipertahankan, diaktifkan, karena nanti pada saat mau mendaftar ke Bina Dharma itu bisa melalui beasiswa KIP itu. Tentunya tetap ada prosedurnya karena pemerintah. Tapi kalau beasiswa yang disebutkan Mbak Ajeng tadi itu murni dari Yayasan Bina Dharma yang memberikan beasiswa. Jadi jangan khawatir, jangan takut untuk berprestasi. Ada beberapa beasiswa yang bisa adik-adik raih di Bina Dharma ini. Itu. Apalagi Mbak Ajeng? Ayo disampaikan. Untuk informasi untuk yang pembuatan kartu KIP kuliah itu sudah bisa dibuat atau dibuka, tinggal adik buat akunnya di website KIP kuliahnya, ya. Jangan lupa pilih Bina Dharma. Oke, jadi itu beasiswanya. Terus mau kuliah ke jurusan apa sih Dharma ini? Ada 3 fakultas dan 1 program pasca sarjana. Ada Fakultas Vokasi, Fakultas Sains dan Teknologi, dan Fakultas Sosial Humaniora. Nah, ini kan jurusan SMK ini. SMK-nya apa nih ininya? Oh, ini SMA. SMK di belakang. SMK apa, Pak? Ini ya. Enggak, ini ya apanya bidang ilmunya? Apa komputer atau akuntansi? Nah, komputer akuntansi di sini buka saja yang komputer dan akuntansi. Ada di sini S1-nya di sini. Jadi jangan khawatir, jangan ini program studinya juga sudah ada yang unggul di Bina Dharma sini. Makanya saya sebutkan tadi sebenarnya mirip-mirip dengan Unsri, tapi ya karena negeri dengan swasta statusnya beda. Kan kalau untuk program studinya sama dengan Unsri atau di negeri, bahwasanya di Bina Dharma juga ada akreditasi yang sudah unggul. Kemudian ada program sarjana, pasca sarjana juga di sini S2-nya yang mungkin Bapak Ibu bisa sampaikan pada kolega yang ada di sekolah yang masing-masing. Mungkin itu singkat karena ini waktunya sudah menunjukkan 12.30. Mau pantun nggak Mbak Ajeng? Mbak Ajeng belum pantun tadi. Belum. Oh enggak, saya juga enggak deh kalau gitu. Baik, terima kasih atas perhatiannya dan kehadirannya adik-adik semuanya. Sebenarnya saya mau pantun tapi takut nanti salah itu kan. Mending saya simpan untuk lain kesempatan menyambut adik-adik semua di sini nanti di Bina Dharma. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa ya Dek, kalau misalnya mau tahu informasi boleh di follow atau boleh ke layanan WA, kita siap sedia
melayani kalian untuk berbagi informasi. Terima kasih. Assalamualaikum. Baik, terima kasih banyak Bapak Dr. Muslimin dan juga Ibu Ajeng atas paparan singkatnya. Baik, kita lanjut. Sebagai bentuk apresiasi dan penghargaan, selanjutnya akan dilaksanakan penyerahan sertifikat haki kepada Ibu Lini Oktaviani MPD. Kepada Bapak Ferry dan juga Ibu Lini, kami persilahkan. Baik, langsung saja dilanjutkan. Setelah ini foto bersama. Kami persilakan untuk Bapak, Ibu Guru dan juga adik-adik boleh maju ke depan. Dan juga Ibu Ama dan Ibu Ajeng untuk foto bersama sekalian. Semuanya. Pak Muslimin silahkan ikut bergabung berfoto, nanti nggak ada dokumentasinya. Baik, terima kasih. Terima kasih SMA Dharma Bakti dan juga SMK PGRI 2 Palembang yang sudah datang bergabung di workshop ketiga Festival Pantun Kelakar Betok Palembang. Ya, akhir kata saya selaku MC mengucapkan terima kasih atas perhatian dan partisipasi seluruh hadirin. Mohon maaf atas tutur kata yang kurang berkenan. Terima kasih Bu Lini Oktaviani MPD atas materi yang sangat inspiratif dan juga menghiburnya. Marilah kita tutup acara ini dengan melafazkan lafaz hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Izin sedikit pantun ya Ibu ya, mohon maaf jika kurang sempurna. Matahari tinggi di langit Palembang. Perut mulai keroncongan, minta makan. Workshop kita tutup karena nak makan siang. Mugo ilmunya bermanfaat dan jadi pegangan. Baik, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.